teknik untuk perbaikannya adalah dengan kita memijit-mijit dengan tujuan agar pin atas dan pin bawah yang asalnya nempel akan kembali lepas atau terpisah ya. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama Ardua Channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang bagian dalam dari keyboard laptop. Oke, kenapa masalah ini saya bahas? Yang pertama, saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para subscriber yang sering menanyakan tentang perbaikan keyboard laptop dengan cara dipijit-pijit. Oke, walaupun teman-teman sudah berhasil memperbaikinya, tapi tetap menanyakan kenapa gitu. Kalaupun saya sudah jawab bahwa itu disebabkan karena lembab sehingga menimbulkan keyboard lengket, mungkin rasanya kurang komplit ya apabila belum saya jelaskan lebih detail tentang fungsi dan cara kerja dari keyboard itu sendiri. Oke, di sini saya sudah punya bagian dalam keyboard yang sudah saya lepas ya. Ini tinggal bagian dalamnya saja. Oke, dimana untuk bagian dalamnya sendiri hanya terdiri dari lembaran plastik ya. Lembaran plastik seperti ini, dimana di permukaan bagian dalamnya terdapat jalur-jalur listrik ya, ataupun sirkuit yang nantinya berfungsi untuk menghubungkan jalur satu dengan yang lainnya. Oke, sehingga ketika tombol kita pijit, maka akan memberikan input ataupun sinyal tertentu yang akan diproses oleh chip sehingga menampilkan angka ataupun huruf tergantung tombol yang kita pijit ataupun perintah yang kita berikan. Oke, langsung saja kita bahas mengenai bagian dalam dari keyboard ini sendiri ya. Oke, untuk keyboard secara umum terdiri dari 3 lembar plastik seperti ini. Ini adalah lapisan bagian bawah, sama-sama memiliki jalur atau sirkuit. Oke, memiliki sirkuit seperti ini ya. Dan ini adalah tepatnya pin tombol keyboard dengan tanda bulat seperti ini, dan ini adalah jalurnya. Oke, dan lapisan kedua adalah sekat atau pemisah ya. Oke, kita buka.
Oke ya. Di plastik pemisah yang tepatnya ada di tengah-tengah ini tidak memiliki jalur listrik ya, atau tidak memiliki sirkuit. Ini polos dan berfungsi untuk memisahkan lembar bagian bawah atau jalur bagian bawah dengan jalur bagian atas yang ini, sehingga menjaga atau menghindari terjadinya short antara sirkuit yang ada di bawah dan sirkuit yang ada di atas ya. Oke, jadi di sini digunakan sekat, dan plastik ini memiliki ketebalan yang sangat-sangat sedikit ya. Kebetulan saya tidak memiliki alat ukur untuk mengukur ketebalan ini, entah berapa mikro untuk ketebalannya. Oke, jadi untuk komponennya atau materialnya ini sangat tipis ya, untuk keyboard yang sekarang ya. Oke, jadi terdiri dari 3 lembar plastik, dan bagian bawah memiliki sirkuit, bagian tengah polos berfungsi sebagai pemisah antara sirkuit bawah dengan sirkuit yang ada di atas. Oke. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa ketika kita melakukan pemijitan terhadap tombol keyboard yang mengalami masalah seperti mijit sendiri ataupun tidak nyambung bisa teratasi? Oke. Di sini kita akan peragakan kenapa bisa normal. Seperti di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa lembar tengah adalah pemisah ya. Agar pin yang ada di bagian bawah dengan pin yang ada di bagian atas tidak nempel ya. Oke, kita contohkan adalah pin yang ada di pojok ini. Oke, dengan tanda bulatan ini adalah ini tepatnya pin tombol keyboard ya. Oke, jadi setiap tombol memiliki pin bulat seperti ini. Oke. Dan kalau kita pasang plastik pemisahnya, kalau kita pasang, oke, akan seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa fokus ya. Oke, dan ini bolong ya, coba kita perhatikan. Ini bolong ya. Oke. Bolong ya. Oke, kita rapikan lagi. Ini bolong, dan untuk sirkuit bagian atas sama juga memiliki pin yang berbentuk bulat. Oke, kalau nanti kita rekatkan seperti ini, walaupun dia rekat tapi dia tidak nempel untuk pin yang bulat tadi ya, yang atas dengan yang bawah itu tidak nempel. Seharusnya seperti itu. Tetapi apabila ini
lengket, mungkin karena disebabkan lembab dan lain sebagainya, otomatis ini akan short ya, atau nyambung. Oke, ini akan nyambung dan menyebabkan tombol mijit sendiri ya, atau on sendiri. Makanya ketika kita melakukan pemijitan, kita lakukan pemijitan seperti ini, maka dua pin yang asalnya menyambung atau nempel ya, walaupun ini menggunakan pemisah di bagian tengah, karena faktor lembab atau kotoran dan lain sebagainya, ini bisa saja menjadi nempel. Makanya teknik untuk perbaikannya adalah dengan kita memijit-mijit, dengan tujuan agar pin atas dan pin bawah yang asalnya nempel akan kembali lepas atau terpisah ya, sehingga tombol yang asalnya mijit kembali normal. Oke, itu ya. Nah, ini terlihat kan, ini adalah bolong ya. Dan apabila tombol kita pijit, maka pin atas dan pin bawah akan nyambung ya. Oke, itu ya. Dan gimana kalau misalkan tombol yang terjadi adalah tidak connect ataupun tidak respon ya, jadi ketika kita pijit tidak respon apapun ya, berarti ini kebalikannya ya. Kalau tadi berarti lengket, dan yang kedua tidak respon atau tidak muncul apapun ya, kalau kita pijit, berarti pin atas dengan pin bawah tidak nyambung ya. Dan biasanya disebabkan karena pin tombol ini bisa kotor ataupun korosi. Oke. Dan yang ketiga, kita lepas seperti ini. Dan yang ketiga adalah ada beberapa tombol keyboard yang tidak bisa diperbaiki dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan kenapa masalahnya tidak bisa diperbaiki. Yang paling fatal tidak bisa diperbaiki adalah mengalami putus ataupun tidak nyambung sirkuitnya, dimana sirkuitnya tidak nyambung, maka tombol keyboard tidak akan berfungsi walaupun kita sudah coba melakukan perbaikan dengan cara dipijit ataupun dibersihkan dan lain sebagainya ya. Dan itu tidak akan membuahkan hasil, dan jalan terakhir adalah kita menggantinya dengan yang baru. Oke, dan seperti contoh, ini adalah sirkuit untuk tombol sebelah sini, dia akan nyambung terus dan masuk lagi tombol yang lain ya, sampai akhirnya masuk ke motherboard ya.
Dan biasanya apabila putus, ada beberapa tombol yang tidak bisa berfungsi ya. Bukan hanya satu tombol saja, kecuali ini putus hanya di bagian tombol terdekatnya dan tidak nyambung ke tombol yang lain. Itu mungkin saja hanya satu tombol yang bermasalah. Oke, seperti contohnya ini. Kalau ini putus di sini, maka yang tidak akan berfungsi hanya tombol yang ini saja ya. Oke, jadi untuk alasan kenapa perbaikan keyboard bisa kita lakukan dengan cara dipijit dan dibersihkan, dan itulah jawabannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan sedikit memberi gambarannya, karena untuk penjelasannya saya menggunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang saya ketahui ya. Jadi untuk bahasan tentang perbaikan keyboard dan bagian dalam dari keyboard itu sendiri, saya rasa saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.